Perencanaannya bagaimana, pelaksananya gimana, controlling, pengendaliannya bagaimana, dievaluasi atau tidak. Memiliki interest yang lebih, lalu membaca tanda-tanda zaman yang semakin cepat berubah. Ini harus, tadi sudah saya sampaikan ini. Ini persoalan-persoalan yang perlu kita cermati. Memiliki kemampuan mengelola tim tanpa kehilangan arah dalam menentukan kebijakan. Tim, sekali lagi. Kita kerja tim. Kalau presiden selalu membuka kemungkinan atau siapapun mengkritik, silakan. Presiden sudah beri contoh. Kita para pimpinan kepala sekolah pun harus punya kerelaan, keterbukaan untuk dikritik, diberi masukan. Semakin dapat menyiapkan generasi penerus. Ini nanti yang akan kita kembangkan di dalam pengembangan kurikulum. Bagaimana kurikulum yang disusun menjawab kebutuhan unit. Bagaimana kurikulum pencapaiannya melibatkan masyarakat. Bentuk reformasi kebaruannya apa, dan seterusnya. Itu nanti ini akan dikembangkan di desain kurikulum yang nanti akan kita kembangkan. Nah, peta kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh kepala sekolah ini, atau kompetensi sekolah ya, komunitas sekolah terlibat penuh dalam perencanaan. Tadi saya katakan. Sehebat apapun kepala sekolah, kalau tidak ada dukungan dari guru, nggak akan bisa. Mengembangkan, menyebarluaskan, melaksanakan, dan mengevaluasi visi misi, tujuan, dan nilai. Visi kita tidak sama, visi itu jangan dilihat, atau dipandang, atau diperlakukan, menulis dengan besar-besar di tembok atau beton di depan sekolah. Visi, bla 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 bla, misi itu baik, tapi bagaimana itu dihidupi? Pemangku kepentingan secara aktif terlibat dalam perencanaan, tadi saya katakan. Misalnya pengalaman saya, KUR, paduan suara, choir. Kebetulan saya pernah bertugas di sekolah yang cukup besar, muridnya SMP itu 1000 lebih, itu SMP. Lalu anaknya pinter, orang tuanya itu, kami libatkan dalam merencanakan paduan suara. Pak, Bu, tahun ini kita akan lomba kemana? Mau di Bali, mau di Bandung, mau di Singapura, mau ke Hong Kong, atau kemana? Itu disepakati di awal tahun ajaran. Lalu dibentuk panitia, lama. Nah itu contoh, lalu mereka ke Singapura, Oke, Singapura, lalu 1 tahun lomba 2 kali, mereka sudah selama 1 tahun sibuk cari dana. Ya, saya tinggal tanya, gimana Bu dananya? Udah gini. Meriah sekali, tiap hari ada panitia ini, panitia itu, rapat terus. Nah, guru aktif dalam perencanaan pelaksanaan, ikut ya. Fokus pada peningkatan proses belajar mengajar. Mutu sekolah terletak pada kualitas pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya terjadi di ruang kelas yang dalam arti pelajaran matematika. Di lapangan, di perpustakaan, di kegiatan lab-lab, itu adalah proses pembelajaran. Di kegiatan ekstra, apakah ekstranya itu tertib atau justru hanya sekedar kegiatan. Nah, itu kelas-kelas pembelajaran. Kepala sekolah mendukung guru untuk memahami kebutuhan masyarakat. Termasuk yayasan juga harus mendukung sekolah dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat. Lalu melibatkan masyarakat, ya, melibatkan masyarakat dalam kehidupan. Tadi sudah menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk bagaimana mendukung atau melibatkan orang tua dan masyarakat. Ya. Nah, ini bersinergi dengan pemerintah. Intinya ini POP, Bapak, Suster. Kita itu tergabung di dalam program organisasi penggerak. Kalau ini kan soal organisasi. Dinas Pendidikan sekarang juga gencar melaksanakan sekolah penggerak. POP itu juga melahirkan sekolah penggerak. Sama, sekolah penggerak versi Dinas Pendidikan, sekolah penggerak versi Ormas. Sama-sama melahirkan sekolah penggerak, bedanya itu organisasinya. Itu di situ. Ya.
kebijakan POP ini untuk semakin memberdayakan organisasi. Pemerintah sadar, banyak yayasan, banyak ormas punya pengalaman yang luar biasa panjang, lulusannya sukses, lulusannya berhasil, tetapi selama ini tidak diberdayakan oleh negara. Negara selama ini bekerja sendiri. Nah, mereka sadar ada banyak yayasan-yayasan swasta yang sukses, terbukti murid-muridnya menjadi orang-orang baik. Nah, itu pemerintah mengajak itu. Lah, kita itu diajak. Bisa enggak? Nah, maka kementerian paradigmanya berubah. Kalau dulu segala sesuatu garis komando dari pemerintah dalam memajukan pendidikan, sekarang tidak. Sistem gotong royong. Gotong royong dengan siapa? Dengan ormas yang dipandang oleh pemerintah punya pengalaman. Nah, kita ini tertantang untuk itu. Kita bagian dari ormas yang dipandang punya kemampuan itu. Intinya di situ. Ya. Nah, lalu yang nomor 5 ini, kunci perubahan seluruh kebijakan pendidikan Indonesia harus dimulai dari sekolah. Perubahan itu dimulai dari sekolah. Berkali-kali tadi saya katakan. Murid di dalam kelas harus merasakan perubahan itu. Ini titik kuncinya. Kalau kita tidak mampu melakukan perubahan mulai dari dalam kelas, mulai dari sekolah, tidak akan pernah ada kemajuan. Yayasan mendukung. Begitu. Ya, gitu. Nomor 5 ini menjadi titik kunci. Nah, lalu ini, saya tidak akan menyampaikan. Kepala sekolah di POP ini, kepala sekolah itu memahami proses pembelajaran, mampu mengembangkan guru. Ini tugas kepala sekolah. Nah, tugas kita sebagai trainer nanti ini, kepala sekolah kok hobinya membangun, hobinya bersih-bersih, hobinya apa ya, belanja, ya itu baik, tapi yo itu bukan tugas, bukan satu-satunya tugas, tapi sekali lagi fokusnya kita adalah pada pembelajaran dan membantu guru mengatasi persoalannya. Lalu guru itu berpihak kepada anak, mengajar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Dengan bahasa lain, padi biarlah dia berbuah padi, jagung biarlah tumbuh lalu berbuah jagung. Jangan sampai padi dipaksa menghasilkan jagung. Enggak boleh. Ini maksudnya. Artinya, karakteristik anak harus dipahami. Anak ini bisanya nyanyi kok istilahnya apa? Nah, itu. Ya. Lalu siswa, hasilnya ini. Pelajar Pancasila itu berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, berkebinekaan. Tidak hanya Bhinneka Tunggal Ika secara Nusantara Indonesia, enggak. Secara internasional kita juga harus bisa punya kebinekaan. Ini pelajar Pancasila, karakternya seperti ini. Lalu komunitasnya, tadi sudah sampaikan, orang tua, tokoh, serta organisasi masyarakat menyokong sekolah dalam meningkatkan kualitas. Bisa enggak kita menarik energi dari para pengusaha untuk ikut membantu pendidikan? Bisa. Ya, saya punya pengalaman itu. Mereka bisa menyumbang sampai 25 juta, 30 juta untuk membantu anak-anak, menyumbangkan truk trontonnya untuk membawa alat mersing dari Jawa Tengah ke Jakarta karena lomba mersing tanpa bayar mersing 1 minggu tronton besar itu. Nah, itu bisa ternyata. Nah, silakan energi-energi yang ada di sekitar kita maksimalkan. Lapangan sepak bola kita dekat mall itu energi. Nah, coba pentas skor di mall, ditonton ya syukur, tidak ya nggak apa-apa. Melatih mental anak-anak. Main teater di taman-taman kota itu. Bisa nggak? Bisa, saya pernah mempraktekkan itu. Anak-anak ekstra teater, main teater di taman kota. Banyak orang yang nonton, ya, nggak usah banyak biaya. Nah, itu contoh. Ciri khas sekolah penggerak, saya kira tadi sudah. Ya, memiliki kepala sekolah yang benar-benar paham proses pembelajaran. Tadi sudah. Ini tugas kita, tugas para trainer nanti dalam menyusun kurikulum,
bersama pengembang kurikulum atau waka kurikulum. Guru di sekolah penggerak selalu berpihak pada anak. Tahu setiap anak itu berbeda, tadi sudah saya singgung. Sehingga yang mengajar pada level yang tepat dan pas untuk peserta didik. Tidak ada anak yang bodoh. Prinsip kecerdasan ganda multi intelijen itu harus kita pakai. Ya, guru mendukung pemimpinnya. Tadi di awal saya katakan taat. Kepala sekolah maunya ini. Tapi kalau guru nggak mendukung, tidak akan jadi. Maka saya lagi, hukumnya wajib. Harus ditekankan. Kemarin pada waktu workshop dengan para pengurus yayasan mengeluh. Bagaimana ya, Der? Kok guru-guru itu kalau diajak maju nggak mau, ini nggak mau. Nah, bisa jadi budaya yang dibangun, komunikasi yang dibangun, yayasan dengan sekolah kurang bagus, kurang mengakomodir ide-ide kreatif dari guru. Lah ngapain? Susah-susah, paling nanti yayasan nggak setuju. Ya sudah, selesai. Nah, maka ini, guru mendukung pimpinan, itu wajib. Nggak bisa ditawar. Ya. Lalu sekolah dengan kondisi ini, sekolah akan menghasilkan peserta didik Pancasila tadi, pelajar Pancasila tadi. Ya. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan. Ini pelajar Pancasila yang dihadirkan karakteristiknya seperti itu. Lalu ini ditandai dengan komunitas di sekitar sekolah yang mendukung, masyarakat kita mendukung, pengusaha di sekitar kita mendukung, tokoh-tokoh di sekitar kita mendukung, orang tua yang punya banyak uang mendukung. Silahkan dikreatifkan. Nah, tanggung jawab kepala sekolah ini. Ya, perubahan yang masif, ya, perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian tadi, ya tadi sudah saya sampaikan. Nah ini, saya tidak akan membacakan semua tagihan pada kepala sekolah. Ini refleksi, ini tugas, ya, tugas yang harus direfleksikan nanti itu. Kalau portofolio ilmiah, ya silakan bagi yang sudah mengikuti penguatan calon kepala sekolah itu bagian dari portofolio ilmiah itu. Ya, bagi kepala sekolah yang mungkin bukan lewat pendidikan, bukan disiplin ilmunya, bukan pendidikan, ya silakan ditinjau ulang. Karena saya melihat beberapa sekolah itu kepala sekolahnya tidak punya latar belakang disiplin ilmu pendidikan. Ya, teknik, sarjana teknik jadi kepala sekolah. Ya, semuanya pendekatannya teknik. Tapi ya ilmunya ilmu ukur teknik logam ya ngomong ya seenaknya dengan perasaan misalnya seperti itu. Menjawab pertanyaan reflektif ini untuk refleksi. Apakah kiranya hasil dari daya ubahku? Kita kenal dengan yang namanya ada gula, ada semut. Sekolahku tuh gulanya apa? Agar semutnya datang. Gulaku itu masih manis enggak di sekolahku itu? Kalau gula yang ada di sekolah itu sudah enggak manis, apa yang bisa saya ciptakan agar itu menjadi gula? Lalu semut datang. Itu peribahasa yang sudah kita dengar, kita tahu, kita hafal sejak kita kelas 3 SD, sekian puluh tahun yang lalu. Tapi filosofi sederhana itu jarang kita sadari. Oh iya ya, ada gula, ada semut. Itu kan prinsip yang bagus. Sekolahku ada gulanya enggak? Gulanya apa? Menciptakan gula apa? Ini kalau dibahasakan lain. Lalu hasil refleksi model kepemimpinan. Nah, lalu yang paling penting yang merah ini, menggali potensi sekolah yang bisa dikembangkan sebagai kekhasan masing-masing unit. Anak kita beda, orang tua kita beda, kemampuan finansial orang tua beda, mutu sekolah tidak usah dibandingkan satu dengan yang lain. Ciptakan keunikan masing-masing. Begitu. Terima kasih. Nanti tanya jawabnya nanti. Saya kembalikan kepada Pak Jatmiko.